Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak kelas 5 yang berbahagia. Hari ini kita belajar IPA yaitu tentang ciri-ciri zat padat, cair, dan gas. Kemarin sudah kita pelajari yaitu perpindahan kalor, kemudian konduktor dan isolator. Nah, hari ini kita mempelajari tentang ciri-ciri dari zat padat, zat cair, dan zat gas. Yang mana nanti besok atau selanjutnya akan kita pelajari tentang perubahan wujud zat cair, zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, sebelum kita mempelajari perubahan wujud tersebut, kita harus pahami dulu ciri-ciri dari zat padat, cair, dan gas. Baik anak-anak, yang pertama kita pelajari ciri-ciri zat padat. Ya. Sebelum kita masuk ke dalam ciri-ciri zat padat, tentu anak-anak sudah paham ya, sudah tahu contoh dari zat padat atau benda yang mengandung zat padat atau benda padat. Nah, Pak Guru taruh di sini di bawah, kita lihat contoh benda padat. Ya. Banyak sekali, ada bola, ada bowling, ya. Ada kamera, ada mobil, ada kursi, lemari, meja, sapu, dan lain-lain. Itu padat. Padat secara pandangan atau kasat mata, kita pandang, kita lihat ya. Kalau kita raba, kita pegang, benda tersebut terasa keras, ya. Keras ya. Itulah salah satu bentuk kasarnya. Ya. Bentuk kasarnya kalau kita pegang benda itu keras. Bola, ya. Bowling apalagi kan, ya mobil itu padat berarti benda tersebut keras. Nah, itu salah satu ciri umumnya ya. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri dari zat padat tersebut. Zat padat tersebut adalah partikel-partikel yang ada di dalam benda-benda padat tersebut. Ini dalam benda-benda padat ini ada zat atau partikel zat padat. Nah, ciri-cirinya dari zat padat ini, dari benda-benda padat yang mengandung zat padat. Ya, kalau benda ya ini namanya benda padat. Tapi dalam benda padat ini ada zat atau partikel zatnya gitu. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri zat padat tersebut. Nah, yang pertama susunan partikelnya rapat dan teratur. Rapat ya. Ini rapat. Berarti tadi yang Pak Guru jelaskan, yaitu keras, rapat. Karena saking rapatnya, keras ya. Itu rapat. Teratur. Jadi itu ciri pertama, partikelnya itu rapat, sangat rapat. Jadi kuat ya. Teratur. Nah, gaya tarik-menariknya antar partikel itu kuat. Jadi kuat, jadi rapat. Kuat, rapat, teratur, sehingga terasa padat. Gitu ya. Keras. Ya. Nah, gerak partikelnya itu sangat terbatas. Sehingga kalau namanya sudah kuat, rapat, ya dia geraknya tidak bisa bergerak lagi, gitu ya. Tidak bisa bergerak.
padat, karena padat itu tidak bisa bergerak. Jadi sangat terbatas, sehingga sangat terbatas gitu ya. Itu gerak partikelnya. Nah, kemudian bentuk dan volumenya tetap. Bentuknya tetap ya bola. Ini ya seperti bola ini kan bentuknya tetap tidak berubah. Nah, kemudian volumenya juga yang ada di bola ya tetap tidak berubah. Ya. Di bowling, mobil, ya volumenya seperti ini, sudah nggak bisa berubah. Karena partikel tadi tidak bisa bergerak, terbatas. Gayanya juga kuat, rapat, jadi tidak bisa bergerak kemana-mana sehingga bentuk dan volumenya tetap. Itu ciri-ciri dari zat padat. Nah, kemudian ciri yang kedua itu ciri-ciri dari zat cair, ya. Contohnya zat cair itu kan partikel zat cair yang ada di benda-benda cair. Nah, contoh benda cair nih, sama kita ketahui ya minyak, air, ya, air minum nih air, ada kecap, ada saus, ya kan, ada teh, ada sirup. Nah, itu berupa cair gitu. Nah, di dalam benda-benda cair ini ada zat cair atau partikel zat cair. Ciri-cirinya apa? Nah, ini agak berbeda dengan zat padat tadi. Kalau zat padat susunan partikelnya rapat, berarti zat cair kurang rapat. Kalau padat tadi teratur, zat cair kurang teratur. Gaya tarik-menarik antar partikelnya gimana? Agak lemah. Kalau padat tadi kuat. Nah, kalau zat cair agak lemah. Kemudian gerak partikelnya terbatas. Kalau padat tadi sangat terbatas. Jadi sangat kuat, tidak bisa bergerak gitu kan. Kalau gerak partikel untuk zat cair terbatas, berarti masih bisa bergerak. Ya contoh nih, minyak. Minyak kalau kita tuangkan, nah itu partikelnya masih bisa bergerak. Ya, bergerak. Geraknya itu tapi terbatas. Masih di sekitar situ. Bergerak, terbatas. Ya, tapi kalau padat itu sudah tidak bisa bergerak lagi. Ya. Tidak terbatas, jadi tidak bisa bergerak gitu. Tapi kalau zat cair masih bisa bergerak tapi terbatas gitu. Nah, bentuknya sesuai dengan tempatnya. Kemudian volumenya tetap. Kita lihat air contohnya kan. Air kita taruh di gelas, ya seperti gelas itu. Jadi bentuknya sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan wadahnya. Ditaruh di botol, ya seperti botol. Ya kan? Ditaruh di cangkir, seperti cangkir. Gitu. Ditaruh di gelas, seperti gelas. Ditaruh di piring, seperti piring. Itu namanya zat cair. Bentuknya sesuai dengan tempatnya. Nah, kemudian volumenya tetap. Dia tidak berubah karena geraknya masih terbatas. Ya. Gerak partikel terbatas. Sehingga volumenya tetap. Kalau misalnya minyak ini 1 liter di botol, kemudian kita tuangkan ke dalam gelas atau dalam mangkok, sama 1 liter, tidak berubah. Kalau di botol 1 liter kemudian di mangkok kita tuangkan jadi setengah liter, ya nggak mungkin. Nah, itu makanya volumenya tetap. Kalau padat, ya sama, tetap, tidak berubah. Nah, terakhir, zat gas, ya, ciri-cirinya, benda gas, ini, LNG, gas alam cair yang untuk masak, udara, balon gas. Nah, isinya gas semua nih. Ini juga gas tuh yang air dimasak, ini balon gas ya. Nah, ciri-cirinya sama ya. Partikelnya longgar, agak longgar dia. Kemudian tidak teratur, gaya tarik menariknya lemah. Partikelnya bebas. Nah, bentuknya berubah. Kalau sama seperti benda cair. Kalau ke dalam balon seperti balon, ke dalam botol seperti botol. Nah, cuma volumenya berubah. Kalau zat cair kan tidak berubah, tapi kalau gas berubah. Nah, sekarang latihan kamu ya, kerjakan di